Banyak. Berapa Kiai Murtad tuh? 18 juta ya? Terakhir dikasih lihat. Loh, Keren. Dapat dari mana uang-uang itu? iya mereka kan apa ya? Karena surganya udah dijamin sehingga mereka nggak peduli mikirin masuk neraka atau enggak lagi, setelah fokus aja di bumi jadinya kan gitu. Makanya mereka tuh, dan terus karena mereka tahu nanti di surganya itu abadi, hanya melayani Tuhan, bukan menikmati surga tapi melayani Tuhan. Makanya mereka tuh menunda-nunda gitu, menunda-nunda kematian dengan cara apa? Sukses hidup di dunia gitu. Iya. Tapi ya Allah, karena Allah punya sifat Ar-Rahman yang maha belas kasih di dunia, ya mereka tetap dapat sifat Ar-Rahman Allah, makanya mereka kaya-kaya dan lain sebagainya. Yes, Allah maha baik. Yesus mana ada, kata saya, menyelamatkan dirinya gak bisa. Telat bangun kayaknya ya. Iya. Aduh, Ini apa pembahasannya sama Mas Gores aslinya? apa? Antum bahas apa ini? Lo enggak, aku live biasa aja ini start abis main Mobile Legend terus aku live aja gitu. Karena nggak tahu mau ngapain. Kalau tadi malam aku bahas Nabi Syu'aib alaihi salam gitu. Oh iya, Nabi Syu'aib ya. Iya, Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib salah satu nabi Arab gitu, Ustaz. Dan yang menarik yang aku dapat pengetahuannya itu ternyata kaum Madian ini dia nggak cuma kafir berhala doang, dia kafir yang curang dalam timbangan dan ukuran. Maksudnya tuh ketika dagang dalam jual beli mereka curang, sama sering menakut-nakuti orang di jalan gitu loh. Maksudnya itu apa namanya, begal lah, ngebegal gitu. Oh Nah, gitu. Nah terus jadinya tuh apa? Aku mikirnya gini, ternyata hal yang kita anggap remeh dosa kecil aja itu di masa lalu sudah terjadi dan Allah azab itu, si bangsa itu tuh diazab sama Allah gitu kan. Makanya jadi harus lebih hati-hati lagi dengan hak orang lain, sama sama dagang, terutama sama dagang ya. Pokoknya Mas Gores ya, Ya. di dalam ilmu-ilmu kesesatan itu memang awal mulanya itu yang mengawali orang-orang Yahudi kayak ilmu sihir. Ilmu sihir ini terkenalnya di kalangan Yahudi, kemudian curang dalam timbangan. Makanya sampai di dalam Al-Qur'an kan dilaknat itu ya, wailul lil mutaffifin. Neraka, jurang neraka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza taluhum aw wazanuhum, apabila mereka menakar atau menimbang itu mereka curang. Itu orang-orang Yahudi semua itu kerjaannya itu. Oh itu Yahudi gitu juga ya? Waduh, Iya. Yahudi. Nah itu jadinya tuh aku tuh mikirin apa namanya, waduh ini mesti hati-hati nih kalau dagang gitu. Harus apa namanya ya, kekurangan barang harus kita iniin, harus kita kasih tahu gitu ke yang mau beli supaya nggak kena di situ, Ustaz. Iya. Ini tapi semakin pagi semakin banyak penontonnya ini. Iya, karena kalau yang udah di dunia lintas iman itu ya, Ustaz ya, karakter orang-orangnya itu kupingnya nggak bisa sepi, Ustaz. Harus mendengarkan gitu, harus mendengarkan kajian Islam itu. Mereka haus akan ilmu gitu. Makanya Ustaz, das kasih ilmunya. Aduh, saya kalau jam-jam segini ini sebenarnya pengen cuma scroll TikTok gitu. Males mau ngobrol sebenarnya. Oh, sama ini Ustaz. Terus di Qasasul An-Nabiyah itu sama Al-Bidayah wa Nihayah itu dari Wahab bin Munabbih. Tapi kalau kata Imam Ibnu Katsir harus perlu ditinjau ulang ya, wallahu alam. Jadi Nabi Syu'aib alaihissalam ini sejaman sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim itu hijrah ke Syam, Nabi Syu'aib itu ikut gitu. Nah terus yang menariknya di sini Ustaz, yang menariknya Nabi Ibrahim alaihissalam kan bareng sama Nabi Lut alaihissalam tuh sejaman tuh. Ya. Nah, nah
Nabi Lut alaihissalam kan punya anak cewek 2. Ya. Nah, itu salah satunya dinikahkan dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Oh gitu. Iya, gitu. Nabi Syuaib itu kan juga mertuanya Nabi Musa kan? Enggak, beda zaman dong. Jauh banget. Mertua Nabi Musa siapa? Yitro. Yitro itu kajiannya Prof. Menahem Ali itu. Itu Prof. Menahem Ali ngambilnya dari Lihat lagi ya. Ini yang aku tahu ya kajiannya itu. Ini jazakallahu khair ukhti Jannah. Jadi Prof. Menahem Ali dia bawa kitab Biblos Arab sama Biblos bahasa Indonesia yang jadul, yang zaman dulu. Nah, di situ ketika ada mertuanya Musa, Yitro, nah itu diterjemahkannya Syuaib gitu. Disamain lah sama Nabi Syuaib alaihissalam di dalam Islam gitu doang, Ustaz. Nah, tapi kalau kita baca di Qasasul Anbiya sama Al Bidayah wan Nihayah nggak ada sama sekali redaksi seperti itu. Oke. Nanti saya teliti lagi ya. Oke, saya mau ambil cemilan. Iya, sok. Ayub anaknya Syuaib bukan. Syuaib. Aib. Sya. Ain. Ya. Ba. Syuaib. Oi. Oh, ada yang ngantri ya? Tunggu ya. Siap. Assalamualaikum, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Adi, Akhi Ibnu anaknya. Berarti nama bapaknya Adi nih, Ibnu Adi soalnya. Betul. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Ustaz Wafi. Afwan nih bertanya nih ya Ustaz ya. Kita kan mendapatkan kisah-kisah para nabi itu kan lebih detailnya, lebih banyaknya itu di riwayat-riwayat yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir gitu kan. Nah itu dia sendiri pun mengambil dari cerita-cerita Israiliyat. Nah itu artinya apa tuh Ustadz Wafi? Maksudnya artinya gimana? Iya maksudnya dia mengambil dari kitab Injil kah? Siapa ngambil? Kitab Torah. Ya bukan kitab Injil ya. Itu ya dari cerita. Jadi gini, Taurat itu kan ada 2. Ada yang namanya Torah CBLV, Taurat lisan. Nah, jadi ada juga riwayat-riwayat itu memang lisan, tidak tertulis. Dan itu yang banyak yang dikutip. Oh jadi apa namanya Ibnu Katsir mengambil dari Torah itu gitu ya, dari Taurat itu gitu ya. Coba lihat itu, rata-rata kan riwayat kan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya itu kan an siapa kan gitu, riwayat kan, mengabarkan kepada saya ini, mengabarkan, bukan tertulis ya. Oke. Iya, bukan Ibnu Katsir langsung ngambil ke kitab Yahudi sama kitabnya Kristen. Imam Ibnu Katsir itu dapatnya dari umat Muslim juga. Kayak tadi aku bilang itu Wahab bin Munabbih, terus As-Sudi gitu. Terus ada Al-Ahbar itu loh, itu kan alim itu dalam masalah keyahudian itu. Kan dia tuh. Gitu Ustaz. Artinya yang masih jadi apa ya, masih jadi abu-abu gitu di pikiran saya ini kok apa namanya Ibnu Katsir itu mengambil
ininya dari mana gitu kan, dari cerita-ceritanya gitu kan. Karena kalau kita lihat kan cerita-cerita Israiliyat ini kan lebih banyak di dalam Torah gitu kan. Enggak sih, enggak semua. Iya, nggak semua. Imam Ibnu Katsir tuh ini ya, Ustaz ya. Kalau misalnya Israiliyat dia bilang di situ. Iya, dan nukilannya kan memang riwayat dari siapa. Makanya di dalam Islam, contoh tabi'in ya, tabi'in yang terkenal ahli dalam riwayat Israiliyat itu Ka'ab al-Ahbar. Nah, Ka'ab al-Ahbar itu yang bercerita kepada para sahabat dan lain sebagainya. Gitu. Oke, Ustaz, jazakallah khairan. Kayak itu contohnya ya, kayak yang disalib itu Yudas apa Simon. Nah, itu tafsir Ibnu Katsir bukan pilihan Bible, itu bukan. Coba lihat di tafsir itu kan qala ba'dun nasoro. Sebagian orang Nasrani berpendapat bahwa an-naman suliba, orang yang tersalib itu Yudas Zakaria Yuto, Yudas Iskariot. Jadi riwayatnya dari orang-orang kalangan mereka juga, bahwa orang Kristen sendiri dan Nasrani ya berbeda pendapat siapa yang disalib gitu. Iya. Bukan diambil dari referensi. Ibnu Ishaq itu adalah referensi tertua sejarah. Tapi kita kan sepakat sejarah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dengan tanpa sanad yang tidak diambil, cuma diriwayatkan aja gitu. Iya, jadi Imam Ibnu Katsir itu objektif dia itu. Dia misalnya ada apa namanya kabar yang gorib sekali. Dia tulis tapi nanti dia kasih keterangan di bawahnya gitu. Biasanya yang bermasalah doif gitu kan, atau yang gorib, itu dia akan kasih keterangan setelah menuliskan kisahnya. Kayak yang tadi aku bilang, Nabi Syuaib itu sejaman sama Nabi Ibrahim. Nah itu kan itu mah di Qasasul An-Nabiyah deh. Di Qasasul An-Nabiyah kan dibilang, tapi hal ini mesti perlu ditinjau ulang, wallahu alam gitu dibilang. Iya. Iya, kayak cerita Nabi apa ya? Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihi salam kan itu kalau secara detailnya itu kan kita nggak menemukan di dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Yakub itu kan diceritakan punya beberapa anak yang detail gitu ya. Nah, di dalam kisah-kisah para nabi itu kan dijelaskan nama-nama detail anaknya kan ada 12 itu siapa-siapa aja gitu. 13 bukan 12 Iya, ya, 13 maaf. Tapi sahih Ustaz, di dalam anak-anaknya Nabi Yakub itu yang tertulis di dalam kisah para nabi Kisah para itu rasul. sahih. Iya. Karena Kalau kisah para rasul itu palsu semua itu di Bible itu. bukan yang itu maksudnya. Kisah para nabi itu loh yang Oh iya, itu kan sesuai riwayat. Makanya kan salah satu keunggulan Qasasul Anbiya itu meriwayatkan yang sahih-sahih saja. Iya. Iya, yang di dalam kisah Anbiya itu. Nah, ini Ustaz ya. Ada satu ya mungkin ini sih sebenarnya sih kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan Qasasul Anbiya itu punya Mas Kores. Keren. Yang sebelah Qasasul Nabiyah tuh. Ini Al-Bidayah wa Nihayah. Yang ini yang apa? Jadi Qasasul Nabiyah itu yang sahih-sahihnya aja yang ditulis. mantap. Berapa itu ya? Gopay itu loh. Satu bundel itu gope ya, Bang. Yang Qasasul Nabiyah gope. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah dia 6 ya, Ustaz ya? 3 juta. 3 juta. 3 Dapat diskon berarti. Itu kan beli ke saya sama ini tuh. Iyo gitu kan. Oke, kalau ada buku-buku Sadofi udah. Start mau buku ini, Start mau buku ini. Ada semua.
Ini Ustaz ya, ini sih sebenarnya sih apa namanya, banyak yang dipertanyakan oleh kalangan-kalangan non muslim gitu kan. Nabi siapa namanya, Nabi Harun yang hidup pada zaman Nabi Musa itu sama atau enggak yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu Harun yang saudaranya si apa namanya? Gak sama. Nggak sama berarti ya Ustaz ya. Karena dari kalangan apa namanya non muslim itu banyak yang mempertanyakan kenapa Nabi Harun itu bisa hidup di zaman Maryam gitu kan. Dikira orang tuanya bukan Harun. Gini, ya ukhta Harun dalam Al-Qur'an itu Harun saudaranya Musa bukan. Tapi orang-orang soleh di zaman itu memang disebut dengan Harun. Kayak anak nakal zaman sekarang kan disebut Dajjal gitu loh. Masa Dajjal beneran enggak kan? Iya, sama siapa? Kayak misalnya di surah Al-Isra kalau nggak salah gitu. Sesungguhnya orang-orang yang kikir itu saudaranya setan gitu kan. Nah, Masa saudara kandung? Gitu, tapi Oten tidak mau, mintanya itu harus sama sehingga nyalahin Al-Quran nanti gitu. nah itulah kenapa Jadi ada hanya sebatas nisbat aja gitu ya Ustadz maksudnya ya. Gelar aja gitu ya. Jadi kita misalnya menamakan diri kita siapa nih yang terbaik di antara orang-orang soleh, itu nggak ada masalah sebenarnya kayak gitu ya. Iya memang sangat disayangkan pikiran-pikiran orang-orang Kristen ini ya. Maksudnya orang-orang non Muslim ini. ya karena mereka Pikiran Kristen jangan disayangkan, dihancurkan. karena mereka apa ya? Mereka kalau misalnya jualan langsung Yesusnya gitu kan, terima Yesus kayak gitu-gitu kan nggak mental langsung sama Muslim yang awam juga mental gitu. Karena udah sebuah apa ya? Udah stigma yang abadi gitu bahwa Yesus itu ya manusia gitu loh. Nah di Islam itu menyembah manusia itu sangatlah musyrik gitu. Jadi gimana cara mereka untuk ngerekrut Muslim gitu. Nah dalam halusinasi mereka ya dengan cara menghujat apa yang ada di dalam keimanan Islam gitu. Kayak contohnya Ukhta Harun dibilangnya itu Harun yang sama dengan Harun yang Nabi Musa kayak gitu. Mereka berharapnya dengan begitu Muslim guncang gitu. Mereka berharap gitu kan. Ternyata harapannya palsu. Ternyata harapannya PHP. Ujung-ujungnya cara yang paling efektif apa? Menghujat. Bukan lah, cara yang paling efektif itu bukan menghujat, tapi cara yang paling efektif adalah Indomie. Oh iya. Indomisasi ya. Indomisasi gitu. Mas Kores, saya persiapan subuh ya. Ya, Fadl Ustadz. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga ini nih bangunin bini dulu. Akhi Ibnu, pamit ya. Ikhwan, pamit ya. Kita lanjut di room lain aja. Aku bangunin bini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kayak pesawat ya, jadi dia landing kau harus tahu. Iyalah, kan nggak kelihatan. Terus Bapak tuh bisa klaim itu roh Allah di dalam itu tahu dari mana? Itulah firman Tuhan, kuasa Tuhan ada di situ. Nggak tahu dari mana kalau itu yang firmannya udah masuk atau belum tuh dari mana? Ada dokter ngomong, ini Allah udah masuk. Oh belum nih, dikit lagi masuk. Ayo dorong. Kitab suci mencatat itu, bro. Yo kitab suci mencatatkan tapi nggak jelasin kapan masuknya, kapan keluarnya kan? Kalau kamu memaksa diri bahwa jelas, gak jelas itu kan pemahamanmu, terserah. Saya bertanya, Bapak itu bentuknya seperti apa? Saya tanya coba, kayak apa bentuknya? Saya udah jawab, kok malah diulang lagi, balik Kayak lagi apa ke bentuknya? Coba jawab kayak apa bentuknya? Tadi kan saya sudah jawab. Iya kayak apa tadi? Bertanduk 7 tadi yang Uni jelaskan itu.
Loh, nah itu framing lah. Enggak, tadi ada dua tadi, ada bentuk kakek-kakek di kursi, ada yang satu lagi bertanduk 7, yang mana satu? Nah, begini Pak, kalau memahami ya, saya pribadi ya, saya mau memahami Islam, ajaran Islam, saya tidak memakai pikiran saya. Nah, Bapak juga harus begitu, jangan memakai pikiran Bapak atau Saya bertanya bentar. Pak Friend, tolong jelaskan ke saya bentuk Bapak itu seperti apa? Kok Pak Friend tahu dia udah nuzul gitu? Kapan lihatnya? Itu loh saya tanya. Pak Friend jelaskan. Oke, Bang Ali tanya kan, bilang Bang Friend Ya. tahu kapan usulnya Kayak kan? apa bentuknya? Ya kayak apa bentuknya dulu? usulnya kan? Tadi Pertama pertanyaannya- jelaskan bentuknya kayak apa, terus kasih tahu kapan dia turun nuzulnya itu kapan gitu. Pertanyaannya kan, kapan nyusulnya kan? Ya bentuknya dulu kayak apa bentuknya? Nah, kalau masalah bentuk, yang namanya tidak kelihatan, yang Allah yang Maha Kuasa tidak Lah, kelihatan. kalau nggak Memang- kelihatan kok Pak Friend tahu bisa masuk ke dalam firman tuh gimana? Karena setelah dia masuk ke dalam rahim Maria, dia lahir sebagai manusia, baru kita Enggak, bisa bentar. melihat dia. Tadi katanya nggak kelihatan. Terus kok bisa tahu dia udah masuk tuh dari mana lo? Pertanyaan saya. Nah, dari kitab suci lah. Kitab suci. Loh, yang ngelihat siapa, Bapak? Loh, kitab suci itu tercatat, itu semua rasul-rasul mencatat Ya, itu. di mana di Natal. kitab suci? Jelaskan sama saya di kitab suci kalau roh Tuhan sudah masuk ke dalam perut Maria. Di mana? Nah, itu di dalam kitab suci. Ayat Ya, berapa? ini tidak memba- Ayat berapa? Di dalam, sebentar, kau jangan tanya-tanya dulu, kau saya jelaskan. Saya tadi kan saya bilang begini, ini iman saya. Kau mau meyakini, mau mengikuti, tidak Saya masalah. terima Pak Friend, saya nggak apa-apa. Apa Saya ini sih- bentuknya, saya terima Pak aja. Pen? Apa ini bentuknya? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, Apa dan bersayap dia kayak di malaikat? dua-dua Kan gitu itu loh. berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata itu 7. terlalu Itulah jauh kau ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apa itu jangan-jangan? Itu terlalu jauh pemahamannya kan. Tadi kan tanya kan. Ya salahnya nggak dijelas-jelasin. Itu kan roh itu. Katanya roh katanya. Saya menjelaskan dari tadi. Nah, Bapak tidak paham-paham. Oke, coba Apaan ulang. jelasinnya? Bentuknya kayak apa? Coba kasih dia Cobalah, ulang Kang Erwin. cobalah, Bentuknya kayak cobalah, apa? Bapak. Jelasin. Cobalah Bapak membuka hati, Oke, pikiran. saya dengarkan. minta- Saya sekarang tutup minta telinga Roh ya. Kudus. Oke, saya udah tutup telinga. Jelaskan. Minta Roh Kudus untuk mengilhami Bapak. Pasti paham. Oke, dah saya tunggu ya. 1, Coba. 2, 3, dal. Ucapkan suatu kalimat bahwa minta Roh Kudus untuk mengilhami Bapak supaya Wahai bisa- Bapak. Udah Tolong dijelasin Bapak saja, Freddy. dijelasin. Dari tadi muter-muter belum ada poinnya, belum ada penjelasannya. Mau suruh dengerin apanya? Justru yang nggak paham-paham, yang nggak ada poinnya itu ya. Nggak dari- menjelaskan tuh seperti ini loh Pak. Tak kasih contoh. Bang Al bertanya sama saya. Terus saya jawab begini. Di dalam Wahyu 13 nomor 1. Dan ia tinggal di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama. Nah itu baru jawaban. Jadi di situ bentuknya berkepala 7. Di atasnya memiliki tanduk. Nah itu jawaban. Itu contoh Pak. Contoh ya, contoh. Contoh yang kamu bawa tadi itu kitab Daniel. Kitab Daniel itu bernubuat tentang masa-masa yang setelah Daniel. Waduh, kamu mau bohongi saya? Lo itu di Wahyu kok kitab Daniel gimana? Ya kamu tadi Kamu bilang berarti nggak paham, mau tipu-tipu di sini namanya itu. Kamu tadi Ya bilang udah, bertanduk Bang 7. Fred coba jelaskan kayak apa bentuknya. Kalau bukan yang di Daniel itu oke lah. Tapi kayak apa coba jelaskan. Saya tunggu ya. Soalnya kan katanya masuk ke dalam firman. Firman itu sebesar manusia. Berarti Tuhan kecil berarti rohnya. Itu berarti kamu tidak percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Iya seperti apa? Tapi jelaskan seperti apa bentuknya. Tuhan kita tidak bisa, dia itu Maha Kuasa, tidak bisa tidak bisa menjangkauinya. Enggak bentuknya kayak apa? Kok bisa percaya bisa Saya masuk? mau jelaskan kok. Oh, oke, Tuhan oke, itu oke, ya, oke. Tuhan itu Maha Kuasa. Kita tidak bisa Oke. menjangkaunya, ya. Oke, setuju. Bagaimana Terus kita bagaimana kita itu sudah terputus
hubungan kita sama Tuhan karena dosa. Oke. Tapi bentuknya Tuhan tadi udah belum? Sebentar, Oh, belum ya? sayang. Bagaimana biar kita ini dipulihkan? Enggak, nanti dulu lah, bentuknya dulu kasih Bentar tahu. dulu. Saya menjelaskan kok dipotong. Ini saya menjelaskan iman saya, Bang. Tapi yang saya tanya bukan itu tadi kan, bentuknya kayak Nanti kan apa? ketemu itu. Bagaimana sih? Nanti kan ketemu. Kan penjelasannya Oke, itu kan. oke. Lanjut, ada lanjut. kronologinya. Semua kejadian itu pasti ada kronologinya. Jadi kalau tidak sesuai ceritanya, tidak sesuai kronologinya, baru Anda Oke, boleh oke. berkomentar. Saya kan Tapi jangan kelamaan, berbicara. Bang. Ayo cepat-cepat, lanjut. Ya harus bersabar lah. Karena manusia ini sudah terputus hubungannya karena dosa. Karena kita sudah terputus hubungan, tidak ada yang bisa menebus kita kecuali darah yang suci. Siapa yang suci di sini, di dunia ini, di muka bumi ini? Manusia mana yang suci di muka bumi ini? Hanya firman Tuhan yang nyusul ke dalam bumi ini mengambil rupa manusia, itu yang suci darahnya. Kemana nih? Ini saya Tak menjelaskan. kasih contoh lagi Bang Al, tak kasih contoh lagi. Bang Al bertanya ke saya, bentuknya seperti ini Bang Al. Tuhan Ini saya orang jelaskan, Kristen itu Bang. adalah roh yang seperti apa? Yang melayang-layang di Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita. Nah, di situ gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itulah roh. Nah, terus ditanya, roh seperti apa? Ya kalau di dalam Kristen itu roh itu tidak bisa dilihat. Makanya kata Paulus, rohnya itu nuzul Pak RW, menjadi yang manusia. ditanya itu Gitu loh jawabannya. Bukan yang Enak. ditanya tuh bukan roh Allahnya, tapi Allahnya tuh kayak apa? Allahnya yang ditanya, bukan Benar. rohnya. Harus kalau berbicara Allah, esensinya Allah, ada tiga pribadi, roh, firman, itu tidak boleh terpisahkan. Karena pada mulanya itu bumi itu kosong, roh Allah melayang-layang, rohnya itu melayang-layang. Enggak, Roh Allahnya kayak apa? Bapaknya kayak apa, Bapak? Bentuknya? Loh, kau pikir Bapak itu manusia? Iya, enggak, saya tanya bentuknya kayak apa? Terserah deh mau manusia kayak mau daun kayak mau apa, terserah, tapi bentuknya kayak apa? Karena saya bilang tidak ada satu manusia yang bisa membentuknya atau menafsirkannya. Kalau Karena memang dia tidak Maha ada, Kuasa. lantas kenapa Bapak bilang dia bisa menjelma menjadi manusia? Karena dia maha kuasa, dia bisa kan? Iya, taunya dari mana dia menjelma? Orang dia nggak bisa dilihat, terus gimana? Quran nyusul ke bumi ke umat manusia di umat Islam bisa kan? Bisa kan? Enggak, Quran itu kertas. Lah iya kertas tapi firmannya kekal kan? Enggak lah, firman nggak turun. Yang turun itu cuma pesan yang dibuat Jibril aja, SMS kayak gitulah. Gini Bang, analoginya kalau Quran itu dibakar, apakah firman itu hilang? Yang hilang, yang dibakar kertasnya kan? Iya, yang dibakar kertasnya, firman itu Tetapi apakah kalau hilang? dalam Islam tidak ada Quran Apakah itu bisa firman hidup itu berjalan hilang? sendiri, nggak ada Quran yang bisa Pertanyaan berjalan. saya. Quran itu kalau nggak dipegang sama orang nggak bisa berjalan dia. Kalau kalian kan nggak, Pertanyaan- firmannya bisa berjalan jadi manusia, beda lah. Pertanyaan saya, apakah firman di dalam Quran ikut hilang? Nggak, saya tanya tadi bentuk Bapak tuh kayak apa? Kok larinya kemana sih? Gantian lah. Jawab dulu saya pertanyaan kasih saya. analogi sederhana. Enggak Analogi salah sederhana. analoginya. Al-Quran itu catatan aja, itu udah diarsip, Itu catatan, arsip. kan? Al-Quran itu arsip. Catatan kan, Yesus juga itu cuma manusia. Apa Yesus mau dibilang arsip? firmannya- Yesus kan bukan arsip. Yesus makhluk hidup. Firman Allah. Oh, nggak sama. Al-Quran itu arsip, catatan. Urusanmu. Kalau nggak sama itu Kamu menganalogikan Tuhanmu yaitu Yesus, ya kan? Kamu analogikan dengan firman perkataan Tuhan. Firman dalam perkataan Tuhan itu bukanlah Tuhan, tapi yang dikatakan di sini Yesus adalah Tuhanmu. Gini Bang. Analoginya ya meleset. Gini Bang Erwin ya, saya kasih satu ayat ya. Ini perkataan Yesus. Nah, sebenarnya saya tidak mau berdiskusi begini atau semacam beginilah tentang iman keimanan orang lain atau apa ya. Karena apa? Karena Yesus berkata begini, jangan berdiskusi atau jangan berdebat dengan iblis. Enggak, Bapak. Tanya Sebentar, Pak. bentuk Allah Karena itu kayak iblis apa itu. bentuknya itu saja. Nah, sebentar Pak.
Itu ini kata Yesus. Karena iblis itu cerdas, iblis itu pintar, ya. Bentar, Pak. Nggak dijawab-jawab dari tadi. Iblis itu tidak mengakui ketuhanan Yesus. Itu sekian dan terima kasih. Itu Tapi perkataan pertanyaan saya belum dijawab. Bentuk Bapak itu kayak apa? tadi saya sudah jawab. Kayak apa bentuknya? Laki-laki. Tidak apa tidak kelihatan kok kamu tanya Lah bentuknya. kalau tidak kelihatan kok Bapak tahu kalau dia nuzul dari mana? Orang kelihatan juga enggak. Justru karena tidak kelihatan, ya. Nah. Seperti Al-Quran yang tadi yang tidak kelihatan kan nyusul kan jadi Kurang kelihatan Pak, udah ditulis itu ada bentuknya sudah Bapak. ditulis kan. Nah sama seperti Bapak yang tadi tidak kelihatan nyusul sebagai Yesus sebagai manusia yang kelihatan. Kan sama analoginya Mana Pak. sama. Al-Quran itu kalau di kertas dibakar habis dia. Nah sama Yesus kan bisa mati manusianya. Hah? Tapi Yesus kan Al-Quran bisa- bukan Jadi bukan Bapak makhluk ini hidup, sebenarnya Yesus tidak makhluk tahu hidup, beda, Pak. tidak tahu Bible. Sebentar. Jadi narasinya tuh entah kemana-mana. Iya, Narasinya tuh Anda yang kemana-mana. tidak tahu. Menyebutkan ditanya bentuk, Yesus ditanya bentuk, itu Ya, gampang Bang. bentuknya. Contoh lagi. Maka Kalau tampaklah kemanusiaannya, suatu tanda yang dari langit. kemanusiaannya bisa mati. Dan lihatlah seekor Tapi naga merah keilahiannya, padam yang besar keilahiannya berkepala tidak bisa 7 dan mati. bertanduk 10. Dan di Buktinya atas dia kepalanya ada bangkit. 7 mahkota. Nah itu tak seperti itu jawabannya. Ada tertulis. Gini Bang. Terus kamu bilang yang tidak Gini, Bang. mengakui Yesus Tuhan itu iblis. Nah sekarang saya tanya, di mana Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Gini Bang, ada tertulis. Iblis saja tidak mengakui, kalian mengakui. Ajaran para nabi tidak ada yang mengakui bahwasannya Tuhan itu nuzul menjadi manusia. Loh, orang Kristen mengakui, jadi lebih daripada iblis. Iblis Nah. tidak mengakui karena iblis itu bapaknya orang-orang yang tidak percaya. Di kitab suci Yesus berkata, "Enyalah kau iblis." Ya, enyalah kau iblis. Hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu karena dia mencobai Yesus. Bang Friend, bentuk Kalau apa? Tuhannya mau dicobai sama iblis. Iya, Karena jelas. dia dicobai iblis. Bang. Karena Iya, dia Kang dicobai- Erwin, tanya karena dulu Yesus bentuknya itu. dicobai Belum dijawab iblis. loh, kayak Yesus apa bentuknya. berkata, "Enyalah kau iblis." Dijawab aja dulu. Pusing Jangan dia Bang cobai Al. Tuhan. Sudah pusing dia. Itu dahsyat Bang. Dahsyat Enggak, itu coba ayatnya. jelaskan dulu sama saya bentuk Bapak itu kayak apa sehingga kok Itu kalian sangat bisa dahsyat. mendefinisikan dia masuk sana, masuk sini, keluar sana, turun sini. Bang. Kok ngerti toh? Bang, tadi bicara soal iblis, Yesus berfirman begini, "Enyalah kau iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yesus yang berbicara itu. Tapi Yesus dicobai iblis. Karena iblis tahu Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup Weh, kekal. berarti Tuhanmu kalah dengan iblis itu masih bisa dicobai iblis. Karena tidak berhasil iblisnya. Bukan karena berhasil. Tidak Tapi berhasil. iblisnya berani mencobai Tuhanmu. Karena begini pemahamannya. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Nah, pemahamannya begini. Sebentar ini Bang, saya jawab yang tadi itu. Bentuknya kayak apa? Itu baru satu pertanyaan loh dari tadi gak kelar-kelar. Bentuknya kayak apa? Oh, bentuknya Bang Al itu laki-laki. Bentuknya subjek kayak laki-laki. apa? Oke, bentuknya laki-laki ya. Ya. Tapi Bang Lor, yang banyak itu kok adanya gini ya? Ini saya jawab di news. Seekor naga merah padam, berkepala Iya. 7, bertanduk 10. Di ada atas semua kepalanya ini. itu ada 7 mahkota. Kayak gitu yang banyak ya. Jadi jangan mute. ini ada sebuah apa ya, tulisan kalau kita baca itu terus kita membayangin kayak apa itu, kayak ada komik yang itu naga-naga kayak gitu Bang Lor. Iya, betul. Dong Itu karena kuasa iblis. Tapi Pak Friend dia nggak ngaku kayak gitu bentuk Tuhannya. Makanya saya Karena kuasa tanya. iblis. Karena kuasa iblis. Karena kuasa iblis menaungi diri Anda. Saya cuma bertanya loh Pak Fred, bentuk Bapak itu kayak Saya apa? ini berbicara. Kok bilang Saya kuasa berbicara. Sebentar Bang Ali. Sebentar Bang Ali. Saya berbicara begini karena saya membela iman saya. Saya tidak menyerang iman Bapak ya.
Ya saya Dari cuma tadi bertanya loh. Sebentar, dari tadi Kita cuma bertanya. Dari Cuman tadi, yang Bapak. jelas jawabnya ada poin gitu loh. Dari tadi bapak-bapak ini bertanya terus. Emosi dia Bang Al, emosi dia. Sabar, Saya kan sabar. tidak Emosi dia. Pak Fren jangan marah. Kita orang Saya baik, kita tidak cuma marah di sini. bertanya. Saya tidak marah di sini karena apa? Karena saya di-mute. Saya tidak marah. Bang Erwin, Bang Erwin, aku mau itu sahur dulu ya Bang Erwin, izin ya sebentar. Iya, lanjut. Aku jadi moderator. Assalamualaikum Bang Lot, Ustadz Lot. Halo, dengar dulu. Karena saya di-mute, ya. Setelah saya di-mute, kalian berbicara sendiri menyerang iman saya, Kan saya Mana ada yang nyerang? saya Ya di Bang sini Erwin, serang apa? Assalamualaikum. berapologen. Waalaikumsalam. Yang namanya berapologen memperjuangkan imannya. Jadi tidak boleh menyerang iman orang Tidak, lain. Bapak. Cuma bertanya saja. Cuma Pak Fren nggak jawab-jawab. Dari tadi saya sudah jawab, Bapak itu Kan di saya mana sih? tanya, bentuk Bapak seperti apa? Pak Fren bilangnya kayak apa tadi coba? Tadi saya bilang apa? Bapak itu tidak kelihatan. Udah, Tidak kan titik. kelihatan. Nah, kan saya tanya, kalau itu Bapak tidak kelihatan, lalu Pak Fren tahu dari mana dia nuzul? Saya bilang tidak kelihatan, tapi kau tidak percaya. Itu iman Iya, saya. maksudnya begini, kalau dia tidak kelihatan, terus Pak Fren bilang dia nuzul, tahu dari mana orang kelihatan aja enggak? Karena dia tidak kelihatan, makanya dia datang ke dunia ini supaya kita Iya, bisa tahunya dia melihat dan datang percaya. gimana kalau dia nggak kelihatan Pak Fren? Kan nggak kelihatan tadi. Bang Ali, saya kasih satu ayat begini. Kata Yesus ini firman Yesus ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah Terus kunci. gimana Pak Fren tahu dia tuh nuzul kalau kelihatan Kami juga lihat. enggak? Kami orang-orang Kristen ini tidak melihat. Kami tidak perlu bersahadat untuk mempercayai sesuatu. Kami melihat tapi kami tidak melihat tapi kami percaya. Nggak tahunya dia nuzul dari mana coba? Yang lihat dia siapa kalau gitu kalau dia nuzul? Karena kitab suci menyatakan itu. Jadi Iya kan kitab kita yang suci nggak hidup jelasin apa hari yang apa, hidup. tahun berapa, kan kitab suci nggak bilang. Ini Bang, kalau kamu mau menyelidiki tahun berapa silahkan menyelidiki sendiri. Nggak, Nah, maksudnya kalau- waktu dia nuzul itu pas kapan gitu? Waktu Yesus lagi nongkrong atau kapan gitu? Terus nuzulnya tuh gimana? Kan nggak kelihatan loh. Nah, ini kata-kata yang begini ini kan memplesetkan segala sesuatu. Bukan kan. saya kan bertanya tadi- loh, Bapak itu tidak kelihatan, tapi dia nuzul. Nah saya tanya lagi, kalau dia tidak kelihatan, lalu Anda tahu dia nuzul dari mana? Sebentar. Nah, Bapak di dalam diri Bapak ini iman saya ya. Saya bukan Oke. jadi di dalam diri Bapak itu ya, yang Bapak Oke. yang Maha Kuasa, yang Esa itu Oke. ada firman. Ada firmannya. Ada firman, oke. Firman itu bentuknya kayak apa firman? Bentar, kan belum saya selesai, Bang. Nah, dia menciptakan segala sesuatu di dalam Alkitab saya, kitab suci saya, pakai firmannya. Dia melalui firmannya dia menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi firman yang tadi yang pada mulanya dia menggunakan untuk menciptakan segala sesuatu, nyusul ke sini, Bang, ke dunia ini, Bang. Iya, saya tahu. Bapak itu bentuknya Nah, kayak apa? Itu iman saya. Iya, bentuk Bapak tuh kayak apa? Loh, kamu tanya bentuk Bapak, saya udah jelaskan pertanyaannya. Bapak malah jelasan firman. Saya tanya bentuk Bapak, jawabnya kok malah firman. Nah, kamu berpikir Bapak itu seperti oh ini Bang Ali ini bentuknya seperti ini, gendut, begini. Ya, Ya kan? kalau nggak tahu bentuknya, terus gimana kita bisa bayangkan dia bisa masuk ke dalam badan Yesus? Kita udah ukur belum untuk ukuran Bapak berapa? Apa dia bisa mengecil, bisa itu membesar? Itu pemahaman di luar Alkitab kan begini, Bang. Loh iyalah Bapak, sekarang begini ya, misalnya ada buku di Undang-Undang 45 menjelaskan bahwa Pancasila ada 5, terus tiba-tiba ada orang ngomong Pancasila itu ada 13 itu, Bapak langsung percaya kan? Enggak. Makanya saya tanya ke Bapak, dari mana Bapak tahu kalau dia bisa masuk ke dalam badan firman? Kalau memang dia nggak kelihatan, tahu dari mana? Bang, berfirman, Bapak itu berfirman lewat perantara nabi-nabi. Ini iman saya, Pak. Jadi jangan diprotes lagi. Bapak itu berfirman lewat nabi-nabi. Saya nggak protes Bapak, cuma saya tanya. Ini kok saya dia jawab kan ini. nggak kelihatan. Kan saya jawab. Oke, Bapak oke. yang tidak Bapak yang tidak kelihatan itu menampakkan dirinya kepada Musa. Tapi dia tidak memperlihatkan diri kan? Karena dia
Nah, di perjanjian lama atau di Taurat, Bapa itu tidak memperlihatkan wujud. Nah, dia itu supaya manusia itu bisa dekat sama dia harus mengambil rupa manusia. Karena yang diselamatkan manusianya, Bang. Oh ya udahlah. Karena yang diselamatkan manusia, dia harus ambil rupa manusia dong. Itu Oke, saya udahlah, saya terimalah Pak Friend. Berarti bentuk Bapak itu nggak jelas seperti apa, kita nggak ada yang tahu ya, betul? Nah, itu kalau pemahaman bahwa bentuk Bapak itu harus seperti ini itu pemahaman udah keluar dari kitab suci. Oke lah, berarti Bapak itu tidak ada bentuknya. Nah, karena dia tidak ada bentuk, maka tidak bisa dikatakan bahwa Bapak itu berada di dalam firman atau berada dalam Yesus kan? Karena dia nggak kelihatan. Bukan Bapa berada dalam Yesus. Maksudnya Bapa itu tidak bisa dipisahkan dari firman-Nya. Iya kan, dia nggak pernah kelihatan. Nah, terus dia nggak bisa dipisahkan. Itu gimana? Taunya dari mana dia nggak bisa Itu dipisahkan? bahasa Alkitab itu mengatakan bahwa firman-Nya. Kalau bahasa kita sehari-hari, France ini tidak bisa dipisahkan dari Oke. Ya, ucapannya. saya percaya Pak Friend nggak bisa dipisahkan. Tapi kan kalau kelihatan kan kita tahu bahwa dia tidak bisa dipisahkan. Nah sekarang dia nggak kelihatan loh. Kita mau klaim-klaim dia nggak bisa dipisahkan tuh dari mana? Kelihatan juga enggak? Itulah kuasanya Tuhan. Kemahakuasaannya Tuhan. Dia tidak bisa kelihatan, dia bisa menunjukkan dirinya. Kita bisa lihat. Kalau dia tidak maha kuasa, dia tidak akan menunjukkan dirinya dong. Ini pemahaman Alkitabiah ya. Menunjukkan dirinya dalam bentuk firman gitu, betul? Dia menunjukkan diri dalam diri manusia. Oh berarti dalam diri manusia, berarti Bapak tuh badan ukurannya cuma sebesar badan Yesus berarti ya? Loh, bukan ukuran badan. Lah katanya dia berada dalam diri itu Yesus. Ngerti nggak firman? Firman itu ngerti nggak? Ya makanya saya tanya tadi, Bapak itu bentuknya aslinya kayak apa sehingga bisa Bapak bisa klaim kalau Pemikiran Bapak itu terlalu dangkal, terlalu sempit. Terlalu sempit hanya untuk duniawi saja, tidak bisa. Saya bertanya, oke lah Bapak jelaskanlah, Bapak maha besar, ukurannya adalah 5 miliar meter kali 16 misalnya gitu. Ya, kau pikiran bodoh sekali kau. Baterai habis sih. Begini Pak ya, kalau memahami Allah itu kita tidak bisa memahami Allah itu pakai logika manusia. Nah, itu dia jawabannya. Kalau dia tidak bisa dipahami pakai logika, Bapak jangan ngarang-ngarang bilang bahwa firman itu adalah jelmaan Bapak, dia nuzul. Orang kelihatan juga enggak kok, dinalar pakai akal nggak bisa kok. Ngadi-ngadi. Nalarmu Makanya yang nggak boleh Bapak ngarang-ngarang, bilang dia nuzul, bilang dia menjelma jadi manusia. Orang bentuk aslinya aja Bapak nggak tahu loh. Nah itulah prinsip-prinsip iblis. Nah, jadi nggak boleh ngarang-ngarang begitu Bapak. Bapak harus pakai kitab. Kitabnya mana coba? Saya menjelaskan iman saya aja. Kamu menjelaskan nggak boleh asumsi. Kamu jangan seenak sendiri asumsi. Ayo coba ayat berapa Bapak menjelma nuzul jadi manusia jam sekian gitu. Kitab ayat berapa? Kalau bilang jam sekian berarti Anda sudah. Lah itu kalau gitu gimana tahu pastikan kalau dia memang nuzul kalau nggak tahu waktunya kapan? Memang kita berdiskusi dengan iya dong, harus datanya harus valid. Jam 3 sore Bapak nuzul. Gitu kan jelas. Kau pikir kau lahir di baru dari jam 3 bidan mencatat. Lah iya, makanya nggak boleh klaim-klaim kalau nggak ada pesawat landing, jangan dibilang ada pesawat landing. Justru yang klaim-klaim itu kalian. Kita ini coba di ayat berapa dijelaskan Bapak itu turun, ayat berapa coba? Jam berapa, hari apa? Sebentar, Bro. Anda itu dari tadi terlalu menyerang iman orang lain. Enggak menyerang, saya bertanya kapan Bapak nuzul? Saya menjelaskan, tapi Bapak tidak terima. Tapi Bapak yang dijelaskan beda. Saya tanya bentuk. Bapak memaksakan pemahaman Bapak sendiri. Enggak. Saya bertanya bentuk Bapak seperti apa? Saya Bapak nggak bisa jawab.
Nah, kalau Bapak nggak bisa jawab, saya bilang, bagaimana Bapak bisa memastikan dia nuzul? Bentuknya aja Bapak nggak tahu. Bro Al. Saya dari tadi saya menjelaskan. Bentuknya roh bentuknya. Saya dari tadi menjelaskan pakai Roh tuh kayak apa ya? Roh bisa dilihat emang. Saya dari tadi menjelaskan pakai Al-Quran saya. Enggak, dirasa. Emang Ajinomoto bisa dirasa. Kau goblok. Waduh, marah. Marah ya. Orang ditanya bentuk kayak Bapak kayak apa. Emosi dia emosi. Si temannya emosi tuh. Oke lah, biar saya jelaskan lah kalau nggak bisa jawab nih. Saya jelaskan nih bentuk Bapak kayak apa. Oke, saya jelaskan ya. Mana dia? Coba Bang Al tanya Hah? bentuk gimana gitu, bilang coba Bang, coba. Bentuknya tadi Bang Erwin udah jelaskan tadi. Itu salah satu. Hmm. Jenis kelaminnya apa Bapak itu Bang Nah, Al? ini tadi jelaskan lagi satu bentuknya kayak orang tua, kayak itu obat apa cap orang tua itu. Terus Dua. Nah, tapi yang mana satu yang benar itu kan baru dua modelnya tuh. Yang saya tanya yang modelnya Pak Fren itu yang gimana? Beda lagi modelnya. modelnya kayak orang tua. Iya, kan dia bilang Bapak nuzul. Orang betul, Bang, bentuknya aja betul. nggak tahu, gimana dia tahu Bapak nuzul? Bentuknya aja dia nggak tahu loh. Kan aneh. Nih logika nih, kita bilang dalam rumah itu ada maling, kita bilang. Berarti kan ada orang yang lihat bahwa rumah itu masuk maling kan gitu. Nah kalau nggak ada yang lihat maling masuk rumah, terus kita bilang dalam rumah ada maling kan, berarti kita ngadi-ngadi kan, logikanya gitu. Bentuknya maling gimana? Bentuknya maling jelas, ada kumis, ada jenggot, pakai sepatu kan, bisa dilihat. Terus kalau Bapak Nah Bapak nggak ada yang bisa lihat, terus diklaim-klaim ada di badan Firman tuh udah tahu dari mana? bisa bang, Bapak itu kan jenis kelamin laki-laki Bang, bukan, nggak mungkin Bapak itu berjenis kelamin perempuan. Artinya Tuhan itu adalah laki-laki. Oke, nggak masalah kalau tuannya laki-laki, tapi mereka nggak berani juga bilang laki-laki. Nah itulah persoalan aja lah. Ganteng mana bapak sama anak? Permasalahannya kan itu nanti. Ya mesti, karena lebih muda daripada Bapak. Lebih ganteng anak kan? Betul. Lanjut. Kita main logika aja sama Oten nih. Lanjut. Iya, itu pakai logika aja. Saya tadi nggak ada yang bisa jawab. Saya tanya tuh. Tahu dari mana bapak nuzul? Saya tanya. Coba lihat aja enggak. Kalau dari Bible, dari Biblenya Paulus. Terus Oke. kalau pakai logika, Yesus ini jatuhnya apa? Yesus kan punya bapak. Yesus ini apa? Anak kandung. Iya, anak kandung Bapak otomatis. Oh alah. Anak kandung bapak. Bentar. Dia bukan anak kandung bapak. Dia ciptaan bapak yang bener itu. Dia Tapi dibilangnya anak Allah katanya. iya, spermatozoa yang tidak dibuahi dari Karena Pak Friend bilang dia anak Allah, makanya saya bantah. Kan Anda tahu bentuk bapak kayak apa? Kok berani bilang anaknya manusia? ya, karena ya tuh mereka kan Romawi. Bisa nggak ini misalnya Gimana ayo? misalnya penguin kawin sama penguin, anaknya Pasti pindah Kudanil. juga anaknya. Pasti kan? Nggak mungkin anaknya Kudanil. Nggak bisa, Pera. Betul. Nggak Nah, bisa. ini permasalahannya sekarang kan. Kalau bentuk anaknya bapak. Kudanil meledak kayaknya ya, dar meledak ya. Nah ini masalahnya bentuk bapaknya nggak tahu, bisa-bisa bilang anaknya manusia. Oh, Kan nggak masuk akal. Analoginya gini Bang A sama Res. Kalau itu berjenis Aki Lord Oreo itu putus-putus loh suara. laki-laki, berarti Tuhannya Oten adalah laki-laki. Berarti nanti kan yang perempuan itu sangat lemah di level Oten gitu kan. Karena Tuhannya laki-laki. Terus sang laki-laki ini nggak butuh perempuan untuk melahirkan anak. Oh, perlu itu, sangat perlu sekali. Oh alah. Itu nanti jadi PR sama dia itu. Bentuk bapak kayak apa? Besok dia nanya dulu ke Pak Pendeta itu. Banyak pertanyaan tuh tadi saya bilang kan. Saya tanya bentuk bapak kayak apa? Oke, itu dia bilang bapak nuzul. Oke, yang lihat bapak nuzul siapa? Saya tanya kan. Orang bentuknya aja lu kagak tahu, lu bilang bapak nuzul.
itu digebuk juga itu sama pendetanya itu karena bukan bapak yang nuzul itu. Firmannya bapak yang nuzul kan gitu. Nuzul Ya, apa sih, Res? Nuzul artinya apa? Definisi nuzul apa? Tanya sama author. Turun. Nuzul. Turun. Orang kelihatan aja kagak, kok tahu dia turun dari mana yo? Turun kemana Bang Al? Turunnya kemana? Nah itu dia masalahnya. Dia turun nih, ukuran seberapa bapak itu waktu turun? Ah. Apa lebarnya apa 6 meter, apa 7 meter? Dia kan harus tahu dong. Turun dan masuk ke dalam tubuh kedagingan Yesus gitu kan? Nah iya, jadi waktu turun itu kan bapak itu katakan dia tahu bapak turun. Oke tuh bapak turun tuh. Oh, segede apa? Segede gaban misalnya kan jelas. Ya turun terus masuk tuh gimana dari gede mengecil itu kayak apa ya? Kayak Terus cara masuknya gimana? Apa kayak Ultraman gitu, gede gitu? ya kayak Ultraman jadi manusia ya. Abis ini beres ngalahin monster jadi manusia lagi dia mengecil. Berarti benar ya. Eli masa bertandingkan Tuhanku meninggalkan, kenapa engkau meninggalkan aku? Di saat itu Yesus udah masuk apa? Dua ruh gitu kan? Satu ruh Yesus sama satu ruh Tuhan. Berarti selama ini Yesus itu adalah ruh Tuhan gitu kan? Pada saat Yesus disalib, maka ruh Tuhan itu kan pergi gitu. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku gitu kan? Ah itu salah juga tuh Lord. Ya Lord. Bang, ruh Yesus aslinya di mana berada gitu kan? Bersembunyi. Nggak, permasalahannya yang tahu rohnya itu apa ada roh di badannya itu siapa gitu. Bisa aja dia tantrum gitu, dia ngomong ngigau gitu kan, bisa aja. Itu bisa juga. Cuman yang kalau aku lebih ke kenapa nggak ikutan disalib? Nah itu Kenapa kabur? Roh bapaknya gimana cara ngatur alam dunia Bang Kores? Dia harus Iya, jadi tuh- melarikan diri dulu gitu jadi kan ke waktu atas turun gitu kan, itu, langit. Kang Pakai Lord, remote. yang Nah, harus itu. dipastikan itu waktu dia turun, yang lihat siapa, terus ukurannya gedenya berapa waktu turun. Segede komet. Dia pusing itu jawabnya tuh, ukuran bapak berapa waktu turun. Terus apa landing tempat landingnya tuh seberapa ukurannya? Selapangan bola cukup enggak gitu kan? Tapi jawaban orang pasti gini, maha kuasa, Tuhan tuh maha kuasa. Iya maha kuasa boleh sih, tapi seberapa ukurannya kan harus jelas. Emang kagak ada ukuran? Mungkin dia mengecil seperti partikel gitu masuk ke dalam tubuh Yesus gitu. Bisa jadi. Nah, ayat berapa tuh? Bapak mengecil jadi partikel ayat berapa tuh di Bible? Coba buka. Ayat asumsi Bapak Gereja. Kalau asumsi jadi partikel, kenapa turunnya segede partikel? Kenapa nggak segede awan? Ya Kalau kan segede partikel kan orang-orang jadi nggak lihat. nggak ngelihat Sahur, ah. lebih kecil. Lapar gua debat sama Oten. Gimana Res? Ya kan harusnya kan katanya maha kuasa, mau menunjukkan kuasanya kan menjadi manusia. Harusnya kan diliatin prosesnya pas turun. Nah, pas proses turunnya jadi partikel ya nggak kelihatan lah. Ya, karena itu kan istilahnya apa ya? Apa yang mau dijual? Si pengarang kitab suci aja yang melakukan seperti itu, pengarang Bible tadi. Kurang halu yang nulis. Berarti, ada klaim tentang Roh Kudus tadi. Roh Kudus itu yang memberikan tulisan kepada si pengarang kitab suci tadi, gitu kan? Biar aja kamu tulis seperti itu katanya. Padahal belum tentu Roh Kudus kan bisa jadi kan itu iblis gitu kan yang menyamar jadi Roh Kudus. Benar nggak? Berarti Roh Kudusnya pernah ngomong bahwa dia yang ini. Iya. Dialah yang Karena kata Romaldo di dalam penulisan Bible itu seringkali terjadi banyak human error gitu kan, si penulis Bible. Artinya pada saat si penulis Bible melakukan tulisan tersebut, maka dia terjadi human error, membisik dari kursus tadi salah membisikkan kata-katanya, sehingga Biblenya banyak kekeliruan. Gitu. Iya, jangan dibilang human error dong, harusnya Holy Spirit error kalau gitu. Oh iya betul. Tapi enggak. Iyalah. Maksudnya spirit terror itu akan menjadi cita diri Biblenya. Susah ya. Pantesan prakteknya bebas ya. Orang belum kelar konsep ketuhanannya.
kan perpuluhan bayar, dibayar. Sudah jelas. Ya, Yang penting kan perpuluhan dibayar, persamaan dibayar. Jadi sudah kamu nanya lagi gitu kan. Jadi enggak dok my money aja. Kan saya apologi adalah iman kami kata Bang Frans. Nah gitu kan. Yang penting adalah kata mereka tadi. Persoalan masuk nggak masuk di akal itu persoalan 100.000 kali gitu kan. Yang penting sesuai dengan Bible, kami iman seperti ini gitu, Mbak Anores. Gimana? oh anjir, buset apa namanya? Terkungkung dogma. Iya. Tertulis begitu ya udah gitu aja lah. Betul. Itulah yang dibangun oleh Paulus tadi. Misalkan seluruh dunia. Yang penting kamu imani aja dengan konsep iman solafet atau easy believism. Iman mudah gitu kan. Cukup percaya, maka kamu diselamatkan. Nah gitu. Mereka muter-muter dunia. Mau selamat nggak? Mau. Nah ini, terima Yesus. Siap. Nah, sebagai timbal baliknya ada ini nggak? Buah pala. Sama teh. Ada nggak? Ada itu di belakang. Oh ya siap. Ambil ya. Tukeran gitu. Emosi temannya Praca tadi Bang. Kamu bodoh katanya, kamu bodoh gitu kan. Padahal di dalam Bible sudah dijelaskan Kristus gitu. Goblok kamu gitu dibilang. Goblok kamu. Ada tertulis aku bodoh karena Kristus gitu kan. Ini selama ini Oten itu dibodohin oleh Kristus gitu kan. Terus ada nubuatan juga buat Islam tuh, ada pujian buat Islam setelahnya. Terus gimana? Kamu arif dalam Kristus gitu katanya dibilang. Nah berarti ada kontradiksi, yang satu bodoh, satu arif gitu. Iya enggak kan gini 1 Korintus 4:10 itu. Kamu bodoh karena kami bodoh karena Kristus dan kamu arif dalam Kristus gitu. Jadi Islam tuh dipuji walaupun salah gitu kan. Tapi itu maksudnya memuji. Tapi sesuai kalau dengan 2 Korintus 12:14 kalau nggak salah ya. Nah apa aku penipuanku gitu kan. Nah, jadi Paulus selalu mengikat dengan penipuan. Selama ini Oten tertipu gitu kan oleh Paulus. Iya, kenapa ya ini ya apa namanya? Jadi mereka tuh perkataannya diambil tapi orangnya tuh nggak peduli gitu. Ini siapa yang ngomong? Ya nggak tahu, ada perjanjian baru tertulisnya begitu. Oh, ini Paulus yang ngomong. Ya biarin aja. Yang penting bagus kata-katanya. Oh. Ada kasihan ya sebenarnya mereka ini. Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat. Oh gitu. Ini tertulis di Galatia. Siapa itu yang nulis Galatia? Ya nggak tahu. Paulus. Wow. Ini Paulus tahu yang nulis. Ya biarin aja. Oke lah. Oke. Berarti lu marah ya pada saat di Zoom YouTube-nya Paul Jong. Pada Kenapa? saat Paul Jong mengatakan, Deolipa banyak-banyak baca Bible. Gua baca Bible, tambah bodoh gua, kata Deolipa kan. Artinya semakin banyak baca Bible, Oten itu semakin bodoh gitu kan. Iya. Si Zhang. Aduh, kocak banget si Zhang itu. Nah, ya gimana kan tuh? Nah, Franse kemana tadi? Apa ketiduran atau baru minum ini tuak? Berapa botol sudah minum tuaknya, Bang Franse? Orang udah berhenti. Orang udah Mana turun. dia? Udah hilang. Udah turun dia. Ada, masih ada tuh. Lihat. Oh, udah turun ya? Udah. Oh, tak kira belum tadi. Dia mau nanya pendeta tuh bentuk bapak kayak apa. Bang, nanya sama pendeta. Aku juga nggak tahu, Bang. Kalau nggak tahu pendetanya masuk sini aja ngobrol. Digepokin sama pendetanya. Lu nanya apaan kata pendetanya? Kan besok pagi dia pasti waktu ke gereja nih naikkan lokal 40 gitu katanya.
Jadi 20% bayar. Lagi Oten Bang Wanaldi. Rapuh banget sebenarnya akidah teman-teman Kristen ini ya. Itu baru satu pertanyaan saja dia udah bingung jawabnya itu. Ditanya, kamu kok bisa bilang oh, itu ada firman segala macam kan? Oh iya oke. Kalau gitu Bapak bentuknya kayak apa gitu? Udah bingung dia itu. Kok kamu yakin di badan Yesus itu ada ilahinya? Kamu tahu dari mana? Kelihatan juga enggak. Udah bingung dia itu.